Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara pelatihan kader SBM alias Surveillance Berbasis Masyarakat RT 03 RW 010 Desa Ceria. Nah, di sini saya perkenalkan dulu ya ibu-ibu, ada juga bapak-bapak nih saya lihat di sini. Perkenalkan, nama saya Laura atau biasa dipanggil Mbak Lau. Nah, di sini saya akan memandu sepanjang acara hari ini. Nah, tapi sebelumnya kayaknya kan ada pepatah yang bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau gitu sebelumnya kita kenalkan dulu ya sama para kader yang keren-keren ini nih. Dari Desa Ceria. Yang pertama di sini saya lihat ada kader Ibu Melati. Mungkin boleh perkenalan Bu, asalnya dari mana? Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Melati, asalnya dari RT 3 Desa Ceria. Oke, Salam terima kenal, terima ya. kasih. Terima kasih Bu Melati, salam kenal. Selanjutnya saya melihat juga di sini ada Ibu sebut saja Mawar, mungkin boleh perkenalan dulu Ibu. Iya, halo. Halo. Saya mau di Desa Ceria, tapi RW 4. RW 4, oke baik. Salam kenal ya Ibu Mawar, bisa dipanggil sebut. Di sini saya melihat juga ada bapak-bapak nih, satu orang aja, yaitu Bapak Tatang. Selamat malam ya Pak Tatang. Oke, mungkin Pak Tatang lagi ke kamar mandi ya ibu-ibu sekalian. Nggak apa-apa, di sini kita santai aja, nah tapi kita tetap belajar nanti sama-sama. Nah, pokoknya di pelatihan ini harapannya nanti setelah mendengar dari pembicara yang oke banget, nah jadi para kader ini bisa semakin terlatih tentunya. Oke, karena udah nggak sabar ya kita tentu ibu-ibu ini mau mendengarkan materi, kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Dokter cantik kita. Kita panggilkan saja Ibu Dokter Erlita Febrianti. Dipersilakan, Ibu. Iya, oke. Selamat malam Ibu-Ibu dari RW 10 ya. Terima kasih sebelumnya udah datang nih. Perkenalkan, nama saya Erlita. Saya perwakilan dari Puskesmas Ceria. Iya, sebelumnya saya sudah diberitahukan ya sehari sebelumnya kalau misalnya hari ini memang ada pelatihan kader nih. Nah, pelatihan kadernya ini memang untuk saat ini kan lagi pandemi juga ya, jadi memang untuk kami sendiri mau melatih kader tentang COVID ini atau tentang corona ya. Iya, sebelumnya saya mau ngobrolin tentang COVID dulu nih. Kira-kira COVID tahu nggak dari ibu-ibu sekalian mengenai COVID itu apa dan bagaimana sih penularannya kayak gimana sih gitu? Gimana? Ada yang mau bercerita nggak sebelumnya? COVID penyakit dari Wuhan, Cina, Bu. Oh iya, oke. Ada lagi mungkin yang tahu dari Wuhan ya tadi ya, dari Bapak yang tadi ya. Oke. Iya, Bapak. Gimana? Bahaya, Ada lagi? bahaya. Oh bahaya, iya bisa jadi ya. Iya memang kalau misalnya dari udah bener nih semuanya. Nah ini COVID ini merupakan penyakit menular, apalagi penularannya itu sangat sangat rentan banget nih. Rentannya kenapa? Karena memang penularannya sangat amat gampang nih. Nah memang tadi juga udah dikasih tahu sama Bapak yang tadi nih yang di pojok tadi. Kalau misalnya penularannya dari Wuhan Cina juga bisa jadi itu salah satunya. Nah, biasanya itu nama virusnya nih, virus COVID. Kenapa memang dikasih taunya COVID ya. Terus bagaimana nih cara penularannya? Penularannya itu bisa jadi yang tadi saya bilang sangat rentan karena memang
penularannya itu bisa dari droplet. Droplet itu adalah percikan ketika orang lagi bersin ataupun batuk. Jadi percikannya itu kalau misalnya kita nggak nutup mulut kita ketika kita bersin atau batuk, itu nanti percikannya itu bisa menyebabkan si COVID itu sendiri. Nah, terus juga bisa juga dari apalagi kalau misalnya orang ngobrol ataupun kayak kontak erat. Nah, kontak erat ini juga bisa karena dari ciuman, berpelukan, apalagi kalau misalnya antar cewek-cewek kan biasanya kalau ketemu say hi, terus hai, kayak gitu, terus peluk-pelukan, terus kayak cipika-cipiki, itu juga sangat rentan sebenarnya untuk terjadi penularan dari COVID itu sendiri. Terus juga bisa nih, contohnya ibu-ibu atau bapak-bapak ketika megang-megang sesuatu tanpa cuci tangan, tiba-tiba udah megang muka dan megang di bagian hidung, itu juga bisa terjadi penularan di COVID itu sendiri. Nah, kalau misalnya untuk gejalanya nih, kayaknya sekarang kan udah berapa nih, udah setahun lebih ya, udah setahun deh, udah setahun ada COVID ini, kira-kira pasti udah tahu dong gejalanya apa. Kira-kira ada yang mau cerita nggak gejalanya apa aja nih? Yang paling sering dikeluhin di TV-TV ataupun yang dikeluhin sendiri ataupun dari orang lain. Bagaimana? Ada yang bisa jawab gak nih tentang gejala-gejala COVID? Batuk, Bu, sama panas. Batuk sama panas ya, memang itu gejala utamanya memang batuk sama panas. Kayak tanda-tanda flu gitu ya. Sesek, Bu. Sesak, oke, batuk, demam, sama panas dan sesak ya. Iya, itu memang salah satu tandanya. Dan juga saya mau nambahin lagi nih, kalau misalnya COVID itu nggak serta-merta hanya batuk dan sesak dan panas, karena memang ada tambahan lain nih. Kayak kita kalau orang normal itu kan bisa mencium kayak bau makanan dari rumah kan biasanya bau banget nih. Nah, itu kalau misalnya pada orang COVID itu nggak bisa nyium bau itu bisa disebut namanya anosmia ya. Terus juga bisa juga dari batuk juga bisa nyebabin nyeri tenggorokan dan juga kayak lemes, letih. Nah, makanya kalau misalnya ada gejala-gejala seperti itu dari ibu sendiri ataupun dari lingkungan lain, itu memang harus segera bisa juga dibawa ke rumah sakit ataupun ke puskesmas terdekat untuk dilakukan adanya pemeriksaan-pemeriksaan tertentu gitu. Itu dari gejalanya ya. Terus kalau misalnya gimana sih cara cegah biar kita nggak terkena COVID? Nah, yang pertama dan yang paling utama itu adalah mencuci tangan dengan benar. Karena memang kalau misalnya kita mencuci tangan dengan benar, yang tadi saya bilang kalau misalnya dari penularannya itu dari tangan kita nggak tahu nih tangan kita habis megang apa. Kita nggak tahu juga tangan kita setelah pegang apa, kita otomatis nggak otomatis ke muka gitu kan. Nah, untuk sekarang rajin-rajin cuci tangan, apalagi cuci tangannya dengan benar, dengan melakukan 7 langkah cuci tangan. Iya, ada yang bisa nggak ngelakuin 7 langkah cuci tangan? Mungkin dari moderatornya sendiri bisa nggak kira-kira? Bisa dicontohin mungkin? Yang 6 langkah bukan, Bu? Oh iya, 6 langkah cuci tangan. Yang 6 langkah bukan, Bu? Betul 6 langkah cuci tangan gimana dari awalnya? Iya, kita pertama ambil itu dulu ya. Berarti ambil sabun dulu, pakai air mengalir jangan lupa ya. Udah gitu kita ratakan ke semua bagian tangan. Lalu kemana lagi nih, Mbak Moderator? Ayo, gini Bu. Nah, yang pertama dulu. Oke. Telapak tangan, punggung tangan. Oke, lalu Baik lagi kita sela-sela jari. Oke, lalu gimana? Jangan lupa gerakan mengunci. Oke, lalu ibu jari juga jangan lupa. Ayo ibu-ibu sambil bisa iniin enggak? Oke. Ujung-ujung kuku juga. Ujung kuku.
Iya, yang tadi udah diperagain oleh Mbak moderator ini memang harus selalu dilakuin ya, entah itu di mana dan entah itu ibu lagi ngapain dan juga setelah ngapain ya. Iya, itu harus selalu diingat ya ibu-ibu ya dan bapak-bapak. Terus juga yang kedua, selain mencuci tangan dengan benar, sebaiknya juga oh ya, mencuci tangan juga nggak harus pakai sabun karena memang sekarang udah ada hand sanitizer. Bisa juga pakai hand sanitizer, nggak usah pakai sabun karena memang susah juga ya untuk mencari air mengalir di mana-mana kan. Iya, selanjutnya juga harus menggunakan masker nih. Nah, maskernya ini sekarang kan lagi hits banget ya menggunakan masker kain. Sebenarnya mah nggak apa-apa sih pakai masker kain, tapi memang ada ketentuan-ketentuan tertentu nih kalau misalnya menggunakan masker kain, karena biasanya harus sering diganti per 3 jam sekali gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan masker medis biasanya itu boleh diganti setelah kurang lebih 8 jam ya. Selanjutnya juga yang paling penting ini menjaga jarak. Menjaga jarak itu harus antara satu orang dan orang lain, apalagi orang yang nggak kita kenal gitu kan, memang harus sekitar 1 meter jaraknya. Itu namanya 3M itu namanya 3M ya ibu-ibu ya. Selanjutnya dari pencegahannya juga bisa dari hindarin menyentuh mata, hidung maupun mulut karena memang tadi cara penularannya memang dari situ. Terus selanjutnya kalau bisa nih kalau misalnya memang nggak perlu banget sama kalau misalnya ngerasa nggak enak nggak usah keluar rumah dulu ya. Iya itu. Selanjutnya sebenarnya mah maaf nih dari awal ya sebenarnya mah kita kita kumpulin ibu-ibu ke sini memang untuk salah satunya memang dan semuanya memang untuk melatih untuk menjadi agar lebih tanggap lagi mengenai COVID ini. Salah satunya itu untuk mengidentifikasi, mendata maupun melaporkan warga dengan risiko tinggi atau warga yang bergejala COVID ke Satgas ataupun RW setempat ataupun ke puskesmas kayak gitu. Jadi ibu-ibu yang lebih dekat ke masyarakat memang harus mengidentifikasi dan mendata siapa-siapa aja nih yang kelompok-kelompok rentan. Nanti saya akan jelasin lagi untuk kelompok rentan ke diskusi selanjutnya ya habis ini. Terus yang kedua untuk membantu puskesmas juga untuk mengidentifikasi yang tadi saya bilang kontak erat dari warga yang positif COVID. Iya itu. Nanti kontak eratnya juga saya akan jelaskan lagi ya. Terus yang ketiga, membantu puskesmas untuk wawancara dengan kontak erat. Dan keempat, untuk membantu pemantauan harian karantina atau isolasi mandiri. Jadi nanti saya jelaskan juga untuk mengenai karantina maupun isolasi mandiri ya. Iya, selanjutnya kelompok rentan tadi ya. Iya, kelompok rentan ini kira-kira ada yang tahu nggak kelompok rentan untuk yang terkena COVID yang biasa dijelaskan ke TV kalau misalnya kalau terkena Lansia, COVID Bu. kalau misalnya punya betul kalau misalnya memang punya komorbid itu memang termasuk kelompok-kelompok rentan. Salah satunya yang tadi dijelaskan oleh Bapak tersebut yang dijelaskan oleh Bapak memang lansia bisa jadi. Itu salah satu kelompok rentan. Itu masih ada lagi sebenarnya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin atau yang mau nambahin tentang kelompok rentan apa aja? Gimana? Ya, saya jelasin dulu ya. Kalau lansia itu memang dari dari definisinya itu kelompok usia yang lebih dari 60 tahun, di mana kalau misalnya lansia ini kenapa jadi kelompok rentan ya karena memang dari dalam tubuhnya sendiri dia udah dari organ-organnya juga kan udah tidak berfungsi secara maksimal, makanya itu ketika ada masuk virus jadi dia nggak bisa untuk melawan virus, makanya itu bisa disebut kelompok rentan. Terus yang kedua juga kelompok orang dengan penyakit kronis, di mana penyakit kronis ini kira-kira ada yang tahu nggak ya? Apa aja nih salah satu orang-orang dengan kelompok penyakit kronis? Saya sebutin dulu ya, yang kayak kena asma, terus hipertensi, ada lagi nggak kira-kira? Ayo ibu-ibu yang
mungkin kayak tahu nih kira-kira apa sih penyakit kronis. Darah tinggi kali ya dok ya. Iya betul, darah tinggi bisa juga, karena itu darah tinggi itu kan hipertensi ya nama lainnya. Iya, kayak kena asma ataupun penyakit jantung maupun diabetes. Diabetes itu gula darah ya, punya penyakit gula darah. Terus juga ada penyakit sistem kekebalan tubuh, kayak apa namanya, dia nggak bisa untuk jadi si organnya itu dia melawan diri sendiri gitu. Jadi makanya kenapa bisa disebut kelompok rentan ya. Jadi dia nggak bisa kekebalan tubuhnya, dia malah jadi melemah ketika ada virus. Makanya itu sering virusnya itu masuk ke dalam tubuh gitu. Terus yang selanjutnya, yang misi yang selanjutnya kan memang untuk mengenali dan mendata kelompok rentan ya. Iya, itu sebenarnya mah ibu harus hafal nih dari gejala-gejala COVID itu sendiri yang tadi yang udah disebutin nih sama ibu-ibu yang tadi. Kalau misalnya memang ada demam, batuk, nyeri tenggorokan maupun sesak nafas dan nggak bisa mencium bau-bauan, memang itu harus didata nih sama ibunya. Nanti dari data itu bisa ibu dikumpulin nih, nanti dikirim ke puskesmas untuk ditindak lebih lanjut gitu ya. Terus kenapa sih kok dari puskesmas sendiri ribet banget sih untuk mendata kelompok yang rentan yang tadi gitu ya, karena memang kita agar bisa melakukan upaya pendampingan nih dengan lebih cepat, karena memang kalau dari kader sendiri kan memang lebih merangkul ke masyarakat ya, karena memang lebih dekat ke masyarakat. Jadi saya untuk meminta ibu-ibu sendiri untuk mendata si kelompok-kelompok rentan itu sendiri, siapa aja yang punya kelompok-kelompok rentan yang tadi saya udah jelasin ya. Iya, gimana sih caranya untuk data kelompok rentan? Salah satunya itu bisa nih, sekarang kan udah canggih ya ininya kayak punya WhatsApp, punya Line maupun Telegram, itu bisa dari ibu-ibu sendiri untuk menyebarkan nih informasi-informasi yang penting, kayak no hoax ya, soalnya kan sekarang udah banyak banget hoax-hoax yang nggak penting gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak mempunyai nggak jelas dari mananya, mending daripada dikirim ulang ataupun di share lebih lanjut, mendingan tanya dulu ke puskesmas untuk lebih tahunya nih. Soalnya kan sekarang udah banyak banget ya untuk vaksin juga, banyak yang hoax-hoax kayak gitu ya. Gitu. Terus juga kalau misalnya kelompok-kelompok yang punya penyakit kronis, minta datanya kayak gitu. Terus terus juga nanti saya kasih form ya untuk menulis siapa-siapa aja nih yang nanti yang ada di kelompok rentan itu tersebut ya. Nah, terus juga yang selanjutnya ada untuk membantu pelacakan kontak erat, di mana kontak erat ini fungsinya itu untuk memutus penularan dari rantai COVID-19. Kalau misalnya ada satu nih warga positif, nah terus kalau bisa yang dia dekat-dekatnya itu yang 2 hari sebelum di swab itu, kalau bisa dicek juga bagaimanakah ada keluhan atau enggak. Itu namanya pelacakan kelompok erat. Iya, bagaimana sebelum kita lanjut ke yang lain, ada pertanyaan enggak ya kira-kira? Ya, terima kasih Dokter Erlita atas materi yang begitu luar biasa ya. Nah, selanjutnya nih di sesi ini, waktunya dari ibu-ibu kader nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang tadi sudah dijelaskan begitu. Dari Ibu Melati atau Ibu sebut saja Mawar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, punten saya mau nanya, Bu. Ya, mangga, Bu mangga. Dokter, Mangga, iya. Ibu. Kalau di rumah yang positifnya itu penghuninya banyak gitu, Bu, terus kamarnya cuma sedikit, banyak anak kecilnya juga, itu yang positifnya nggak apa-apa, Bu, isolasi di situ?
Ya, Oh, boleh Dok, langsung dijawab. Oke, terima kasih Bu Melati. Pertanyaannya bagus banget ya. Iya, sebenarnya memang ini salah satu agak tantangan juga sih, karena memang kalau misalnya anak kecil di rumah banyak, itu kan salah satu kelompok rentan ya. Iya, itu memang apa namanya kita lihat juga nih, dilihat dari kamarnya. Kira-kira kamarnya mencukupi nggak kalau misalnya dia di kamar yang berbeda gitu. Terus juga yang kedua, kira-kira kamar mandinya mencukupi nggak nih? Jika memang kamar mandinya tidak mencukupi maupun kamarnya juga nggak mencukupi, kalau dari saya lebih baik lapor ke puskesmas, apa namanya pasiennya tersebut lapor kepada kader, nanti kadernya bisa dilanjutkan ke puskesmas biar nanti dari puskesmas kami bisa rujuk ke tempat yang agak lebih aman daripada di rumah, sedangkan di rumah banyak kelompok rentannya. Jadi lebih baik untuk dirujuk dan lapor dulu ke puskesmas seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Gimana Bu Moderator? Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Dr. Erlita. Nah, tadi Ibu Melati sudah dengar Saya mau nanya, jawaban. Bu. Sebentar Bapak, dari Ibu Melati apakah sudah puas dengan jawabannya? Dengan Iya, jawaban Bu. yang diberikan oleh Dr. Iya, Erlita terima atau masih? kasih. Udah Oh, cukup. sudah. Oke. Baik, terima kasih Bu Melati. Pertanyaan yang sangat bagus ya tentunya. Oke, selanjutnya tadi saya mendengar ada dari Bapak Tatang mau bertanya. Iya, Bu, mau nanya nih. Misalnya kalau misalnya rapid test antibodinya positif, itu apakah harus diisolasi apa dikarantina, Bu? Rapid test antibodinya positif, apakah harus Antibodi yang diambil dari jari. Iya, pertanyaannya bagus ya untuk Pak Tatang ya. Memang kalau misalnya jika kita rapid antibody itu kan memang antibody untuk sekarang kan memang tidak disarankan ya, karena memang apa namanya kita langsung ke antigen, yaitu yang kayak di swab tapi lewat rapid juga. Itu sama sih sebenarnya mau untuk apa namanya untuk mekanismenya, tapi bedanya hanya di medianya aja, karena medianya itu dari dahak itu sendiri, dari swab ya, seperti swab. Nanti jika misalnya kita menemui pasien yang seperti itu, bisa dilaporkan ke puskesmas, biar nanti dari puskesmas kami kami data untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu bisa di swab juga. Nah, itu juga salah satu fungsi kader juga, karena memang dari kadernya bisa untuk suruh isolasi dulu sebelum dilakukan adanya swab test ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau dicurahkan lagi mungkin? Aku boleh nggak, Dok? Iya, bagaimana Ibu? Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Melati dan Ibu Mawar juga Pak Tatang yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Tadi juga pembahasan dari Dr. Erlita juga mantap gitu. Jadi apa yang kita udah dengar tadi, kiranya ibu-ibu kader, Ibu Melati dan Ibu Mawar nggak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi setelah itu bisa dibagikan ke warga-warga RW 10 gitu. Nggak cuma RT 3, RT 4, semua RT di RW 10 tentunya. Oke. Karena ini sudah malam ya Bu, mungkin kita akhiri aja. Kalau begitu saya tutup. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.